Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhina warrasihin alladzi ahsana tadbiral kainati wa khalqil ardina was samawati وأنزل الماء من المعصرات وأنشى الحب والنبات وقادر الأرزاق والأقوات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadratal mukarramin wal mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatiz wal asatizah, para dewan guru, wabil khusus pengurus Masjid Ar-Rahman dan juga ketua DKM beserta rekan-rekan semua yang senantiasa dihormati dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia, rahmat, nikmat serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di detik-detik penghujung bulan Sya'ban yang insya Allah mendekati syahrul Ramadan, masih kita diberikan oleh Allah nikmat yang tidak terhitung nikmatnya, yang berupa teristimewa nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillahi rabbil alamin kita bisa bermuajah bil wujuh, bersilaturahmi yang insya Allah duduknya kita, kumpulnya kita termasuk daripada perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu kita limpah curahkan keharibaan baginda alam yang mulia Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita selalu membaca salawat dan diaku sebagai umat dan berhak kelak ila yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu demi waktu, tinggal hitungan jari, hitungan hari kita mendekati insya Allah disampaikan yang namanya bulan suci Ramadan, yang dimana bulan mubarak, bulan yang penuh mulia, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Akan tetapi tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali dengan kita senantiasa menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Maka insya Allah tema kita hari ini
Di samping kita kemarin ngaji kitab Mukhtarul Al-Hadis, karena satu momentum sekarang tawakufan, lalu yang kedua emang ngajinya setahun 3 kali, jadi ngudah khatam kagak bakal khatam kita ngaji. Yang penting kita mah tabarrukan aja sama para alim ulama. Apa tema hari ini? Insya Allah kita akan menjelaskan tentang muhasabah diri untuk menjemput amalan di bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina, hey eling-eling wong kang padha iman, silailazi. Ya ayyuhalladzina, hey eling-eling wong akeh, silailazi amanu kang padha ngimanaken sapa alladzina. Ittaqu, perintah Allah. Ittaqu, takwa sira kabeh. Ittaqu, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah, lihatlah, waspadalah nafsum ma qaddamat lighad, akan dirimu menjalankan sesuatu di hari esok. Wa hadhihi isyaratun ilal muhasyabah ala ma madha minal a'mal. Berkaitan dengan ayat ini ada 3 perkara yang bisa kita ambil di dalam isyarat ayat surat Al-Hasyr ayat 18. Mana persiapan tersebut? Wa hadhihi isyaratun ilal muhasyabah. Muhasyabah itu adalah merogoh diri, introspeksi diri, sama muhasabah. Ya. Bermuhasabah ala ma madha minal a'mal, atas suatu perkara yang sudah kita lalui dari beberapa amal. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian semua sebelum diperhitungkan. Wazanuha qabla an tuwazanu, timbang-timbanglah amal kalian sebelum kelak dipertimbangkan. Tuh. Jadi apa maksudnya? Maksudnya yang pertama adalah kita itu akan menghadapi Ramadan, di mana kita itu harus mengoreksi diri kita, harus tambah syukur diri kita kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya kami disampaikan pada bulan suci Ramadan besok, kami sangat bersyukur kepadamu ya Rabb. Akan tetapi banyak daripada golongan-golongan kami, keluarga kami, kerabat kami, orang tua kami, bahkan mungkin istri anak kami ya Rabb, tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang sekarang. Bagaimana ketika kita mendengar lantunan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin tahun kemarin kita duduk bersama mereka melantunkan takbir bersama. Mungkin tahun kemarin kita dengan istri kita, dengan orang tua kita. Akan tetapi tahun sekarang mungkin ya Rabb, kami tidak bisa melantunkan takbir bersama mereka, tidak bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama mereka. Kenapa? Karena umurnya sudah kau ambil ya Allah, karena jiwanya sudah kau ambil ya Allah. Maka daripada itu ya Allah, berikanlah daripada ampunan dosa terhadap mereka ya Allah.
Tidak akan menjadi suatu sebab yang tidak mungkin. Tatkala tahun depan mungkin kita beradakah atau tidakkah di bulan suci Ramadan, di bulan yang istimewa, maka Rasul mengatakan, lau ummati, jikalau umatku mengetahui akan keistimewaan Ramadan, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dalam jangka 1 tahun ini jadikanlah setiap bulannya adalah bulan suci Ramadan. Ya. Tapi berat. Kenapa begitu istimewa? Li'annal hasanah, karena sesungguhnya kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa bercucuran kepada sang pendosa, maka kesempatan tersebut diterima amaliyah kita, dilipat gandakan pahala kita, diampuni segala dosa kita, lebih banyak peluang daripada bulan-bulan yang lain. Maka alangkah sungguh sedihnya kita ketika disampaikan takdir bulan Ramadan kita ada di dalam bulannya, tapi kita mengsia-siakan daripada amalan tersebut. Allahu Akbar. Tidak menjadi suatu hal yang tidak mungkin tahun depan mungkin kita tidak berada pada bulan suci Ramadan. Maka pergunakan kesempatan ini dengan kita muhasabah diri, menyadarkan diri kita sendiri. Ya Allah, ya Rabb, kita banyak dosa. Kita banyak dosa kepada Allah. Maka ketika kelak Allah takdirkan sampai ke bulan Ramadan diri kita, maka pergunakan dengan semaksimal mungkin, ibadah sebanyak mungkin, amalan lipatkan sebanyak mungkin oleh kita. Karena apa? Tahun depan Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam, kita masih Allah takdirkan atau tidak berada pada bulan suci Ramadan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah amal kita sebelum diperhitungkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Dalam satu hari 24 jam, bilangan jarum jam terus berputar. Ketika kita hitung-hitung bilangan mana yang terbanyak, apakah dipergunakan ibadah lebih banyak, apakah lebih banyak diri kita digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Apa pantas kita meminta surga kepada Allah ketika kita sadar bahwasannya ibadah kita ada sedikit kepada Allah daripada pahala amaliyah kita? Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lucu terkadang, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah berikan satu kesempatan, mereka yakin saya dihidupkan oleh Zat yang Maha Hidup, saya makan digerakkan oleh Zat yang memberi makan, saya mendapatkan rizki, diberi rizki oleh Zat yang Maha Pemberi rizki. Akan tetapi ketika Allah katakan atiullaha wa atiur rasul, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Ternyata dalam kalimat atiullah masih banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Maka dalam momentum ini marilah kita bersama-sama persiapkan hati kita. Maka ketika kita sudah niat dengan sesungguhnya niat, ketika kita tujuan ridho ikhlas karena Allah, hanya gambaran keindahan amaliyah, keindahan surga yang ternampak dalam diri kita, maka yakin secapek apapun kita, seperih apapun kita, sepanas apapun kita, maka di bulan suci Ramadan, dari mulai imsak sampai aftar sampai buka, yakin sanggup kita untuk menjalankan rangkaian ibadah puasa. Alhamdulillah. Serius ini ngaji, ya? Bilang serius dia tegang banget ya. Lah tenang bentar, gak ada kagak seriusnya. Lah emang begini. Nah ini kitab apa ini? Ini kitab Muqassafatul Qulub karangan Imam Muna Al-Ghazali. Ya? Jadi emang kitabnya luar biasa. Kenapa saya katakan setegas ini? Karena masih banyak orang yang menyepelekan Ramadan.
Coba kita lihat, jangan jauh-jauh, di ruang lingkup kita aja yang mayoritas dia mengaku amantu billah ya Rabb, iman saya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kami rezeki yang banyak. Ya Allah ya Rabb, berikan kami rezeki yang halal. Ya Allah ya Rabb, tempatkan kelak kami ketika meninggal di dalam surga. Akan tetapi terkadang mereka banyak melalaikan perintah-perintah Gusti Allah. Allahu Akbar. Maka ketika kita melihat, terkadang kita sudah tidak dengan orang tua, terkadang kita sudah tidak dengan keluarga. Alangkah sedihnya hati kita ketika mendengar takbir, ketika mendengar lantunan-lantunan takbir di mana seseorang berkumpul dengan keluarga, memaaf, saling memaafkan, tetapi kita sudah ditinggalkan keluarga. Apa iya kita akan selalu tidak akan merubah diri kita? Apa iya kita akan selalu meminim mungkin ibadah kita, tidak berusaha memaksimalkan mungkin dalam ibadah kita? Maka oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kelak besok Allah takdirkan kita masuk Ramadan, pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin, pergunakan semaksimal mungkin. Karena di mana Rasul mengatakan, barang siapa yang di malaman bulan suci Ramadan dia niatnya ingin mencari Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencarinya ila yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari daripada ampunan Allah, kelak Allah akan memberikan ampunannya. Barang siapa yang meminta daripada kebutuhan yang lainnya kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kebutuhannya. Kenapa? Merupakan mulianya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Al-Bari tabaraka wa taala mengatakan, u'titu ummati khamsan khisalin fi syahri Ramadan lam tu'tihinna ummata qablaha. Maka Al-Bari mengatakan, sesungguhnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 5 perkara, yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Ya. Apa yang pertama yang diberikan spesial kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Rasul? Yang pertama, khalufu fammin sha'im, ya, atyabu indallahi min rihil miski. Yang pertama adalah bau mulutnya orang yang puasa. Atyabun, lebih wangi, indallah, munggu Allah, min rihil miskin, daripada minyak misik. Tuh. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi, munggu Allah, daripada minyak misik. Munggu Allah. Kalau munggu temen mah sama yang lain lah bawa orai kadut, lain pan munggu Allah kalimatnya. Biasanya mah kita mah suka haha bae sama teman, ya sengaja mah kita dekat sama teman nih, nih puasa wangi misik, munggu Allah, munggu teman malah orai kadut baunya lah, buset deh. Nah iya, umat yang lain nggak ngerasain ini. Oh, baunya aja masya Allah. Ya, bau mulutnya nih orang yang puasa umat Rasul seperti wanginya melebihi daripada rihil miski, minyak misik. Ya, tuh. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Tiduran ya tong. Tiduran. Ya berangkat jadi menang baik. Lalu yang kedua, apa yang diberikan kepada umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya? Wa tastaghfiru lahumul malaikat hatta yaftiru. Maka malaikat beristighfar kepada Allah, istighfarnya malaikat akan diberikan kepada orang yang berpuasa sampai daripada berbuka puasa. Coba itu. Sedangkan malaikat adalah atiullah, orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na,
tidak pernah lalai, tidak pernah maksiat, tidak pernah menjalankan hal-hal yang mengandung murka Allah, maka beristighfar. Istighfarnya malaikat akan diberikan kepada umat baginda Nabi yang senantiasa berpuasa pada siang hari sampai waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Insyaallah. Umat yang lain kagak. Tuh, udah diistighfarin kita sama malaikat. Lalu bagaimana kelebihan lagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan? Luar biasa. Sampai dari Anas bin Malik mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara majalisal ilma fi Ramadan." Tuh. Kutiballahu ta'ala lahu bikulli qaddami ibadatin sanatin. Barang siapa yang menghadirkan diri pada majlis taklim, menghadirkan dirinya pada bulan suci Ramadan, kataballahu ta'ala, Allah akan menulis baginya bikulli qadamin, setiap daripada langkah kakinya, ibadah sanatin, ibadah 1 tahun. Masya Allah. Barang siapa menghadirkan dirinya ke majlis taklim bulan Ramadan, setiap langkah kaki dihitung ibadah 1 tahun. Ini mah kita ngaji Ramadan libur gitu. Ya, Ramadan libur. Oh, nanti ada bukber, ada bukber. Tuh, ada bukber, ntar kan biasa ada pengajiannya atau ada tausiahnya. Langkahkan kaki kita. Kang Subarga dari Kupun langkah, Lempang, hitung setiap langkahnya adalah 1 tahun ibadah. Ya, aduh, yakin dah sampai sini dari Kupun jalan kaki sampai ini, yakin pasti capek. Pasti. Nah, kalau bawa motor gimana Tad? Wah, kalau bawa motor di sini kagak ada keterangannya. Mungkin setiap gas aja dia ya, mungkin. Tuh. Orang yang ngaji melangkahkan kakinya aja di bulan suci Ramadan ibadah 1 tahun. Allahu Akbar. Luar biasa. Tuh. Wa man qadha hajatin akhihil muslim fi Ramadan. Nah, lagi nih. Dan barang siapa yang memberikan atau membantu daripada kebutuhan saudaranya sesama muslim fi Ramadan pada bulan suci Ramadan, qadallahu ta'ala alfa hajjatin yaumal qiyamah, Allah akan memberikan jabatan yang tinggi pada hari kiamat. 1000 hajat Allah akan berikan kepada mereka. Masya Allah. Umat saudara Islam itu satu saudara. Ada saudara kita sesama muslim lagi memiliki hajat, kebutuhan, dibantu sama kita, kelak di yaumil qiyamah kita akan diberikan hajat oleh Allah 1000 hajat. Oh, kan kebutuhannya ntar dulu, lihat-lihat dulu. Kalau kebutuhan buat nyicil NMAX mah sama. Kebutuhan apa biasanya? Biasanya ini, artinya dalam konsep ini adalah konsep ibadah. Ya Allah ya Rabb, orang buka puasa aja karena orangnya fakir, orangnya miskin, kagak mampu, duit kagak ada, beras habis, tinggal setengah liter. Ya, aduh, takjil kagak ada, belum ada. Ini takjil bagi-bagi di Cipes ya belum ada ini. Kita dengar, waduh, ternyata tetangga kita kekurangan. Kita dengar, maka kita bantu dia, ngasih dia sedekah, ngasih dia sedekah, maka insya Allah hajat kita 1000 kali lipat Allah akan kabulkan kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Tuh. Makanya sedekah itu merubah keadaan, bisa merubah keadaan yang tadinya kurang mendukung keadaan kita bisa lebih baik. Akan tetapi terkadang orang sulit untuk menerima itu. Kenapa? Ya karena orang itu atsul qalbi, keras hati. Apa tanda orang atsul qalbi? Salah satunya orang itu keminter. Orang keminter, orang pinter sama keminter beda.
Kalau orang pinter mah bener ngomong pakai data, keminter ngomong pakai mulut ya, sama orang pinter kayak pakai mulut, tapi ada datanya. Nah, dia mah kagak ada data. Contoh begini, Ustaz, saya mah kalau sedekah itu nggak perlu diworo-woroin, saya mah nggak perlu diworo-woroin di speaker masjid. Saya mah sedekah mah umpet-umpetan, sembunyi-sembunyian. Ya sebenarnya mengukur tolak ukur keikhlasan itu adalah nggak apa-apa, kita terlihat juga. Yang penting kan ikhlas itu kan di dalam hati. Enggak, saya mah takut pamer, saya mah nggak sombong orangnya, saya makanya nggak pernah mau diumumin di masjid. Tapi kan lucu juga, sodako kagak ada di masjid, sodako kagak ada di majlis taklim. Giliran mati ingin disiarin di masjid, mana aneh? Masa disiarinnya pas mati doang? Tuh ya. Iya, kalau nggak mau disiarin di masjid mah berarti matinya jangan disiarin. Nah gitu, mas saya jawabnya begitu baik orang keminter. Oh, makanya bisa merubah keadaan. Bulan puasa dilipat gandakan pasti jelas. Maka ketika kita berbicara kemuliaan bulan suci Ramadan itu luar biasa. Tidak ada bandingannya pokoknya dah bulan suci Ramadan mah. Makanya ibadah maksimal mungkin. Ya, setajam mungkin kita ibadah jalankan, jangan kita sia-siakan, kita nyanyain. Ada lagi nih hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, man asraja fi masjidin min masajidallahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrih. Barang siapa yang menerangi masjid-masjidnya Allah di Ramadan, pada bulan Ramadan, karena maka adanya lahu bagi mereka nurun cahaya fi qabrihi pada kuburannya. Ini zaman dulu itu ngaji pakai lentera, pakai damar. Kalau sekarang udah pakai neon. Ada yang bawa minyak ke masjid, minyak tanah. Ada juga yang bawa sumbunya doang. Yang modalnya agak kecilan mah itu orang yang bawa korek doang ke masjid. Korek kagak bawa, udut kagak ada, bawa korek doang. Bagi dong gua atuh kan begitu. Allahu Akbar. Kalau pas sekarang ada nih majlis atau masjid lampunya mati satu, mati lampu satu. Buru-buru itu ganti. Siapa orang yang mengganti lampu ketika mati di masjid lalu dihidupkan, artinya digantikan, maka kuburannya akan Allah terangin. Alhamdulillah. Tuh rebutan buru. Tadi mati-matiin kabeh. Kalau yang udah hidup mau udah. Ya, tapi sedekah lampu itu nggak awet. Punya mati, ya mati sedekahnya. Ya karena kan sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Neon paling berapa duit sih? Masa pengen awet sampai ilal yaumil kiamah? Karena gak mungkin. Nah iya. Tuh. Maka banyaklah fadilah Ramadan. Nah diantaranya yang nomor 2, yang nomor 3, yang dimana tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setan dibelenggu, setan itu diikat sama Gusti Allah pada bulan suci Ramadan. Tapi geningan Ustaz, itu ge banyak orang kalau bulan Ramadan ge setannya kagak ada kepalanya Ustaz. Setan jadi-jadian itu memeren. Nah kenapa? Bukan setannya itu, hawa nafsu. Orang yang nggak bisa mengontrol hawa nafsu pada bulan suci Ramadan, maka terjadilah percekcokan antara piring dengan sendok. Begitu ya, siang cekcok itu sendok sama piring, tak tok. Lah lagi nyiuk dia. Nah, makan di kuah pakai sayur tahu, kagak pakai sendok. Lah susah. Moncor baik, tuh moncor, pakai sendok tuh. Hawa nafsu kagak kuat, tahan. Makanya tadi kembali ke awal, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang luar biasa. Sebanyak apapun ujian rintangan untuk menjalani puasa Ramadan, yakin kita pasti kuat. Luar biasa. Apalagi orang yang bekerja di bulan suci Ramadan.
Orang yang kagak kerja, orang yang tidur di bulan Ramadan diganjar sama Allah. Ada hadis keterangannya. Nih, mana hadisnya nih? Kita cariin di sini nih. Nih ada nih. Dari Umar Ibnul Khattab. Nih, sahih nih hadis nih. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan. Jikalau terbangun salah satu dari kalian semua, terbangun dari tidur pada bulan suci Ramadan, wa taharraka fi farasihi, maka ya, berubah itu adalah tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya dari apa yang kita tiduri, wa taqallaba min janibi ila janib yaqulu lahu malakum barakallahu fika rahmatullah. Barang siapa yang tidur, bangun tidur siang Ramadan, maka tempat tidur akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rahmat kepada dia, ya Allah berkahi dirinya karena dia tidurnya di siang bulan suci Ramadan. Tapi dalil ini kadang banyak orang yang terlalu lebay menafsirkan. Kenapa? Saking ibadahnya, tidur ke ibadah Ramadan, tidur baik kita. Dari kita habis subuh tidur sampai 4:30 baru bangun. Tanya deh, panan kalau bulan Ramadan teh ibadah kalau tidur. Lah iya ibadah, maka saya mau ibadah terus. Saya mau istiqomah khusyuk, saya ibadah dari habis subuh. Bayangin ibadah saya dari habis subuh jam segini saya baru bangun dari ibadah saya. Buset, tidur. Lah tidur, emang iya bener. Tapi kan tidurnya nggak begitu juga. Tidur baik, pantesan puasa kagak kerasa lapar, kagak puasa haus dia mah. Iya, tuh ya tidur di bulan suci Ramadan. Tempat tidur kita kelak akan memintakan pertolongan kepada Allah. Ya, kelak akan meminta ampunan kepada Allah, akan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Maka berkahi seorang hambamu yang senantiasa tidur pada siang Ramadan. Dengan cara apa? Biniyatis shalah yad'u lahu, dengan dia bangun tidurnya karena untuk menjalankan sholat. Tuh tidur kita habis subuh, umpama enggak boleh habis subuh mah fakir. Bagus kita habis duha, habis subuh wirid kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Terus baca Quran suratan pendek yang enggak apa-apa, kalau suratan panjang agak ribet mah. Habis baca kita temu duha, salat duha. Ya, niat salat duha 2 rakaat karena taala Allahu Akbar. Beres dah kita duha, ya, baru dah kita boleh di situ tidur, ya. Bangun lagi kita kelak salat zuhur. Nah, itu tidur yang dimana nanti tempat-tempat tidur kita pun akan mendoakan kepada Allah, ya Allah berikan berkah, berikan rahmat kepada si fulan, kepada seseorang yang tidur pada siang Ramadan dan diniatkan dirinya untuk bangun menjalankan ibadah sholat. Sudah jam 6:30, jamnya kelewat. Jam 6 kurang 10 menit. Nah, maghrib ini sekarang jam 6 lebih dikit. Tuh, makanya 10 menit lagi. Mangkani ini masih banyak ini. Wah, saya sampai bawa kita banyak ini. Penutupan masalahnya. Ini bukan disangka kita mau jualan kita, bukan. Mau jualan kita, emang berapa kita bukan. Nah, makanya ada yang nomor 4, yang dimana tidak diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4, wa yazinullahu ta'ala kulla yaumil jannah, Allah akan selalu setiap harinya akan menghiasi surga. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Wa yaqulu yawma syakuna ibadi salihun ayukafa anhu suwal adza, dan barang siapa yang senantiasa, nomor 5, orang yang senantiasa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin ibadahnya, maka Allah akan jauhkan dirinya daripada bilahi dan musibah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, terakhir, di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya nuzulul Quran.
Lalu ada lagi yang namanya Lailatul Qadar. Nah itu mungkin nggak bisa diterangkan karena waktu. Harusnya ini ngaji kita mulai jam 1 ini. Kalau mulai jam 1 sampai jam sekarang, insya Allah ini capek kita yang ngaji kayak. Nah, makanya alhamdulillah sedikit yang penting manfaat. Inti kesimpulannya, ketika besok kita ditakdirkan Ramadan, maka ibadahlah semaksimal mungkin. Jauhi halnya 3 kali nih. Kalau 2 kali terlalu biasa. Ini mah hal-hal 4 kali aja. Yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang. Apa? Al-kadzib, bohong. Ngadu domba. Ngadu ayam boleh tad? Tahu tuh ngadu ayam? Sama kagak boleh ngadu ayam oke. Ngadu domba itu artinya provokator. Boleh. Sumpah palsu 3, jangan. Ini geningan di mana ini? Ini rokok gua gini tadi ada 4 batang, tinggal 3 batang nih. Ini buat sahur gua. Lagi lembur, umpama di sore udah diumpetin jam 5 buat buka dia. Wih, gua kagak ngambil. Bener lo, kalau ngambil nggak apa-apa lo. Kagak gua mah. Sumpah dah. Oh, biasanya begitu kita. Sumpah dah. Padahal ngambil 2 batang, diselipin derang-erang. Buat buka lumayan, stok habis. Wah, puasanya, waduh, pahalanya batal. Oh, terakhir melihat sesuatu yang mengandung unsur nafsu, pahala batal. Jangan kita paha kondisiin kalau Ramadan, tukupin paha, kipes, merem kita kalau lihat paha. Insya Allah kita nabrak motor. Kalau sekelebat mah namanya bukan melihat, sekelibat mah kita mah kagak sengaja melihat. Kalau dilihat dengan kagak sengaja beda. Kalau dilihat ditegesin sampai ke belang-belangnya ketahuan. Set, mulus doang dari bawah, biki atas burik. Wah, itu negesin banget itu. Itu beda itu. Kalau sekilas melihat nggak apa-apa, nggak batal. Nah, kurangin nonton iklan biasa banyak iklan marjan. Ya Allah, itu mending kepengenin banget, mending ngelak kita. Ya, kan kebiasaan puasa kan begitu kita. Lihat korma aja, lihat kecoa aja kayak korma kita siang hari. Ya, lihat sunlight kayak marjan. Tuh. Puasa bawaannya, tapi barokah itu. Kurangin nonton TV. Dikurangin nonton TV, banyakin nonton HP, sama aja. Ya, kurangin semua. Ya, pokoknya banyakin ibadah lah. Baca Quran. Biasanya kalau saya pribadi dijadwal saya Ramadan itu. Jadwal jam sekian dari habis subuh jamaah subuh tadarus sampai jam 6 tidur, bangun jam 9 duha, jam 9 10 tidur lagi, 11 12 tidur lagi, jam 1 2 3 4 5 tidur lagi. Kan buka kita kebanyakan tidurnya ya. Agak duhur, habis duhur tadarus lagi sampai jam 2 istirahat, ngudut ngopi. Jangan. Biasanya kalau istirahat kita ngudut be sama ngopi ya. Puasa ini mah bulan puasa. Lah kagak ada ngudut ngopi mah. Tuh. Istirahat kita sebentar rebahan tuh. Nanti habis asar baca sholatul waqiah. Waqiah sampai jam 4. Jam 4 ngaji lagi, ngajar lagi. Kalau libur ngebuburit kita, lihat kolak. Nggak gampang ngebuburit mah. Ya, saking alimnya ngebuburit kagak mau, kasihan tukang lontong sama kolak kagak laku. Ya kan kalau kagak ada orang yang nyari kolak sama lontong siapa yang mau beli? Tuh ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin pastinya banyak suatu kekurangan dan kesalahan dari awal berjumpa sampai sekarang. Pastinya kepada rekan-rekan ada suatu ucapan saya yang kurang pas, yang bisa menyakiti kepada para penonton yang setia di YouTuber. Jangan lupa like, sobleker motor, di komen ya. Terus tonton ini video berkah, karena video talim itu berkah. Ya, insya Allah kalau manggil saya mah kagak ribet, ya tenang, manajer udah ada, nanti hubungin aja nomor di bawah ini. Nah, canda kita mah.
Ya, ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya karena sudah jam 6. Tapi insya Allah majlis di Kukun tetap buka. Kita Ramadan tetap ngaji. Insya Allah kajiannya Arba'in Nawawi atau kitab hadis. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada selalu berdoa insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala kulli salatina wa salli rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.